Aku merasa gini, kok ini kayaknya settingan banget ya. Ini kok kayaknya diatur banget sih gitu loh. Karena ada beberapa pemain tuh, peserta aku bilang ya, yang mana tuh kayak dibikin-bikin lah, jangan intrik. Nah, kalau dibilang reality iya, kalau untuk bilang settingan juga iya, karena ada satu episode di mana cukur rambut semuanya. Kan gue juga tampil di TV pengennya bagus dong, maksudnya istilahnya ganteng gitu kan ya, laki gitu kan. Gue dicukurnya tau gak, sama tukang cukurnya gini tau gak? Kayak nggak lihat banget kan, gue kesel ya. Akhirnya gue marah, gue minta pulang. Militeran lah ceritanya nih. Nggak sempet dah kita gue pakai kolor ya nih. Terus suruh ngejalar lah itu di tali tambang itu yang ada itu ya nih, yang ala ngambang kayak di bawahnya tai kebo ya kan. Pakai kolor saya. Sodika, welcome to Kado Talk. Wow, hari ini episode yang keberapa? Pokoknya kalian udah bisa ngira-ngira lah ya pokoknya ya. So, senang sekali bisa hari ini ketemu dengan kalian semuanya di program Kado Talk. Dan pastinya sekali lagi kalau Kado Talk hadir nih dengan aku Kado Chow, bakal menghadirkan narasumber yang keren banget, inspiratif, dan juga punya cerita seru nih buat kalian semuanya nih ya. Yang pastinya juga kalau kalian nonton program ini pasti ada nilai sesuatu yang positif banget yang bisa kalian bawa ke dalam hidup kalian. Amin ya. Oke. Kalau ngomongin narasumber kita, setiap episodenya pasti bermakna banget. Nah, episode kali ini juga nih, ini sahabat aku. Kita jauh-jauh ke Bogor dengan tim Hope Production. Dan sekarang kita ada di Bumi Living Space, tepatnya di Cafe Kembali ke Bumi nih ya. Dan aku sedang menikmati minuman yang ada Friday-Friday-nya. Ntar kalian boleh cek aja kali ya, kalau penasaran datang aja ke sini. Oke, kembali ke topik. Sekarang aku punya bintang tamu spesial. Ada yang jatuh tuh kayak di behind the screen, kita nggak masalah pokoknya ya. Kita mah pokoknya bebas-bebas aja hari ini, ya kan? Yeah. Hari ini aku punya teman yang aku bilang tuh dia luar biasa banget sejak aku kenal dia. Orangnya so humble banget, bahasa Inggrisnya jago banget, dan dia punya karakter yang kuat banget dalam dunia entertainment. Amin. Dan everybody in Bogor, pastinya salah satu selebgram Bogor ini dikenal banget dan emang bener-bener baik banget. So everybody, Kado Talk, please welcome Igor. So, Igor, thank you so much. Terima kasih. Kita udah terima loh, beneran deh. Aku terima kasih. Jadi ini guys, ini dadakan banget konsepnya gitu. Ya kan? Gilanya langsung loh. Iya dong. Say hi dong buat Hoopers dong. Kita sebutin Hoopers. Hi Hoopers. Oh my god, you look so cute. How's life? Iya kan? Aku kalau ketemu orang kayak gini kebawa gitu, tau gak sih? Ada magnetnya gitu. Tiba-tiba tuh jadi kayak gitu tadi, hi Queen gitu, tiba-tiba gitu. Oke. Serius. Ya kan? Gimana ya? Tuh kan, gua hati-hati jangan gitu kan, gua pelan, takut tuh pada drop. Oke, Igor. Kita kan kenal udah lama banget ya. Aku suka ngeliat banget progres kamu tuh di dunia entertainment, pekerjaan, bisnis, dan juga sampai nama kamu tuh bisa dibilang tuh di Bogor tuh megang banget lah. Amin, gitu kan. amin. Produk mana, brand mana, sebenarnya nyamuk kan kak? Sebenarnya kamu mau kayak bawa kita ya? Masih pagi saya. Jadi maksudnya beberapa brand di Bogor juga pasti selalu manggil kamu untuk show the product gitu kan. Terus kayak ngasih apa kayak influence buat orang lain juga. Oke, Hoopers di sini pasti mungkin ada yang nggak kenal sama kamu dan mereka penasaran banget nih kira-kira gimana sih seorang Igor itu gitu kan? Maksudnya kamu ini MC di awal karir MC dan sekarang entrepreneur dan merupakan salah satu finalis dari Penghuni Rumah Terakhir. Oh wow, pasti pernah GTV nonton ya. kan? GTV. Karena beda station kan. Nggak jauh. Oke, so as a MC, lo udah mulai karir dari MC itu berapa lama? Dan awalnya kenapa jadi MC? Gini ya, ini sebenarnya lebih kepada kehidupan sih ya, kepada kehidupan di mana keadaan yang membuat kita harus maju. Oke. Karena aku tumbuh di keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang bahagia. Jadi harus gimana ya, didikan dari nyokap, lu tuh harus keras, lu harus kuat gitu loh. Mau gimana pun juga, karena role model in my life, my queen, my mother, gitu loh. Jadinya dia mengajarkan dan dia juga tahu dunia entertainment karena kan dia mungkin juga pergaulannya juga luar biasa ya, amazing banget, temennya juga banyak. Jadi pada saat itu berpikir bahwa
lu nggak bisa kayak gini gitu loh. Lu harus nggak boleh, intinya nggak boleh diinjek sama orang. Gue nggak mau anak gue diinjek sama orang, dianggap remeh gitu kan. Pada akhirnya tumbuhlah rasa ingin pengen maju dan mewujudkan mimpi-mimpi. Ih beneran ya ini, pagi-pagi ya gitu kan. Jadi bukannya cerita sedih di hari Minggu sih enggak gitu loh. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua gitu loh. Maksudnya dalam keadaan yang tidak baik, boleh dibilang kayak broken home lah gitu lah ya. Jadi berpikir untuk lebih baik lagi gitu loh. Tidak dalam keadaan pelariannya itu tidak dalam keadaan yang down, terus juga lu harus hidup gue berantakan gitu loh, dunia gue berakhir. No, enggak gitu loh. Jadi walaupun banyak tekanan di dalam kanan kiri dalam kehidupan lo gitu loh, pada saat gue keluar dari gerbang rumah gue itu adalah hiburan buat gue, tenaga recharge gue untuk kembali lagi menghadapi masalah-masalah yang gue hadapin, pergumulan yang gue hadapin gitu loh. Pada akhirnya gue berdoa, Tuhan, Igor mau dong pengen terkenal, minimal sebogor dulu deh. Dari sebogor aku mau minimal nggak Jabodetabek dulu deh. Tuhan, dari Jabodetabek pelan-pelan dong mau se-Indonesia. Tuhan, pengen jadi kayak Agnes Monica deh, terkenal se-Asia Tenggara, sampai nanti setelah itu internasional. Praise the Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Jawaban itu diberikan gitu loh, satu-satu dikasih gitu, walaupun butuh waktu karena mungkin kita sukses pribadi orang itu beda ya waktunya ya. Mungkin Tuhan juga memiliki, udah gue kayak dekat kita aja ya kan. Tapi ini the real story dari gue gitu loh, maksudnya gue bukannya sok suci atau sok ini ya, gede juga jarang sih ya. Tapi kan ya gitu deh ya, tapi pelan-pelan itu terwujud gitu loh, walaupun Tuhan kasih waktu. Ini saatnya. Ini saatnya. Jadi pada saat itu kuliah stop, ya kan? Stop. Nyokap bilang, yuk, kita kan punya kol buntung nih, mobil, ke pasar yuk, ayo. Waktu itu udah jadi penyiar. Pertama itu gara-gara kuliah nggak jadi, akhirnya tadinya mau masuk di kampusnya adik Igor yang di Jakarta, daerah Cikini lah ya, gitu kan. Memupuk rasa seninya ceritanya kan ya, gitu kan, nyanyi gitu kan, nggak jadi nih, karena Eke dadak langsung disuruh masuk di salah satu fakultas kampus di Bogor. Karena tuh guru tahu gue suka bahasa Inggris, akhirnya dimasukinlah jurusan FK bahasa Inggris, ya kan. Terus akhirnya dari situ Eke jadi penyiar nih, karena mikir, waduh kayaknya gue harus cari duit nih ya kan. Jadi penyiar itu salah satu mimpi yang diwujudkan pertama kali. Karena setiap audisi Eke tuh gugup, gue tuh orangnya tuh insecurean, nggak percaya diri gitu loh. Tapi itulah dia ya. Temen-temen itu banyak yang support gitu loh. Jadi akhirnya dimulailah perjalanan itu, dimulailah peleteknya seorang Igor Christoph. Dari situlah. Gitu dari situlah mulai. Akhirnya dimulailah di tahun awal 2008. Igor menjadi seorang MC. 2008 ya, menjadi seorang MC. Iya, dibantu sama teman. Lu kan sekarang udah jadi penyiar nih, gue mau dong gue bikin acara. Kaget lah itu ya. Iya, dengan sekarang juga temennya udah nggak ada ya kan. Nasi kotak sayang, jangan sedih, ucapan terima kasih, nggak apa-apa, it's okay. Itu Igor istilahnya, oh my god, ini loh, ini adalah pekerjaan yang nggak mungkin gua jalani, karena Igor waktu pas pertama kan mikir gue jadi MC, gue biasa suka ngeritik MC ya kan, suka kayak, iya MC kenapa gitu banget sih ya, sekarang gue yang sekarang jadi di panggung gitu kan, but it's okay, no problem. Dari situlah mulai tuh ketemu senior, belajar bagaimana di panggung, segala macam perjalanan karir itu mulailah sampai dengan sekarang, yang akhirnya membawa Igor menuju audisi. Yes, audisi pada saat itu waktu itu di Jakarta. Terus bentrok. Akhirnya puji Tuhan banget, ternyata itu audisi itu sebenarnya dikasih tahu sama temen adik kelasnya Igor di kampus. Sorry,
Kisi FM di radio. Di radio Kak ikutan dong, ikutan. Akhirnya bentrok di Jakarta. Ya udah di Bandung aja. Ternyata di Bandung itu ikutan lah bersama dengan sahabat Igor yang satu rekan juga namanya Helta. Helta Sastra. Ember. Terus Eko bilang begini, "Bo, Eko mah setiap audisi kayaknya nggak akan pernah lolos." Gitu kan. Udah pesimis duluan ya. Ember karena ya udah deh ya kita have fun aja ya di Bandung sekalian jalan-jalan gitu kan ya. Ya udah gua anggap aja gua nemenin elu. Gitu kan. Pada saat itu langsung lah udah audisi selesai ternyata Eko yang kepilih nih. Jangan sedih rezeki ya kan. Igor sampai ya, what? Gitu loh. Ini udah skalanya nasional nih gitu kan. Se-Indonesia. OMG. Dari situ tuh udah mulai jadi kerasa gimana ya? Ya ampun Tuhan, ini satu persatu loh doa aku dijawab gitu kan. Amazing banget. Setelah itu selesai bla 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 bla, memupuk karir sampai dengan sekarang. Sebelum pandemi ada temen lah sahabat aku kan suka masak tuh di rumah. Adikku jualan mie, keluarga aku di Lampung juga jualan mie gitu kan. Jadi diajarin bagaimana cara membuat mie ayam lah ya, mie ayam. Terus akhirnya adik jualan di Bogor. Jualan, dia kan ngajar juga kan di kampus di Jakarta. Dia open PO lah gitu kan. Open PO adalah mie mentahnya. Dari pulang MC tuh lapar, siang-siang tuh bangun siang pengen makan mie tapi panas, pedas, manis, pokoknya gurih, pokoknya ulama deh gitu, mateh gitu kan ya, kental gitu kan ya, bikinlah itu resep itu karena dulu sering ditinggal nyokap sama bokap kan karena nyokap pemain bola, bokap kan pelayaran ya, berlayar, jadi di kulkas tuh udah ada stok pokoknya udah masak sendiri. Nah aku kayaknya pengen masakin yang bumbu zaman dulu suka masak gitu kan, bikinlah itu, nggak dicoba, cerot bumbu seadanya aja, cerot Instagram lah ya kan. Itu makan, Igor kalau misalkan ada instastorynya Igor cari deh ya. Itu amazing banget pas makan gini, kok enak gitu kan ya, gak nyangka. Nah sahabat-sahabat pun banyak, lu kayaknya suka masak, suka ini, enak, kenapa nggak sih jualan aja? Dikasih ide iya. Itu. Sebelumnya itu udah diajakin, ayo jualan gitu loh. Ini pegangan lu gitu kan ya. Segala macam umur udah bertambah, segala macam gitu. Iya. Pada saat gue lagi nggak ada duit gitu ya, pas-pasan lah ya. Bikinlah mulai itu. Itu juga banyak ceritanya menjadi seorang pedagang itu ya kan, Syai gitu kan. Pindah tempat, yang pertama di Botani Square, belakangnya ya di Tegal Bundil. Terus pindah lagi di kantin Regina Pacis depannya. Pindah lagi di, boleh disebutin? Boleh dong, boleh. Di mall Lipo Kebun Raya. Pandemi tutup. Ya kan, pandemi tutup, pindah lagi ke daerah Air Mancur di Kromosom, Kopi Kromosom 78 dan sekarang berubah jadi Kopi 78 dan sekarang pindah yang terakhir di Bumi Living Space. Semoga langgeng ya. Amin. Begitu. Akhirnya lah. Sekarang lah sampai di posisi sekarang ini. Gitu, itu amazing banget sih, amazing banget. Iyalah, perjalanan kan kita nggak ada pernah tahu ya. Yang penting kita cuma berharap, bekerja keras biar Tuhan yang ngasih keputusannya. Yes, benar. Belajar berserah karena satu-satu. Bogor, Jabodetabek, Jakarta, Indonesia, it's amazing sih. Bener, sampai Igor ke pasar belanja aja, lagi nongkrong karena sahabat temen Igor di kampus tuh jualan toko plastik kan. Igor duduk di situ, mau ngerokok dulu ya nih, capek kan keliling-keliling kan pasar. Karena Igor belanja sendiri, masak sendiri, ngelayanin sendiri, tutup closing sendiri, pembukaan semua sendiri. Gak ada yang gengsi buat apa gitu loh. Come on lah gitu, namanya kerja keras gitu kan. Yang penting emang kita punya mimpi, ya kita nggak pernah tahu. Yang penting tunjukin aja dulu gitu dengan tulus dan emang kalau ada faktor lucknya akan datang kok. Gitu. Seneng, Igor seneng, bahagia gitu loh. Istilahnya ini adalah sebuah karya dalam kehidupan Igor dan mengukir sejarah dalam kehidupan Igor sendiri. Bener. Gitu. Nice banget dan ini seru banget ya, maksudnya gini kayak dari MC dengan dengan background keluarga yang harus dipaksa kuat gitu kan. Akhirnya ternyata bisa membuahkan hasil menjadi karir MC gitu kan, yang wishnya dari kecil sekarang tiba-tiba kita nggak pernah tahu Tuhan ngasih gift yang luar biasa. Ya kan, dan akhirnya masuk ke perjalanan ikutan reality show ya kan, gitu penghuni terakhir, dan itu memang aku notisnya kamu tuh lebih kelihatan Igor tuh di situ. Nah ini coba aku sekarang akan masuk ke reality show-nya nih. Ini karena banyak banget aku sendiri bertanya-tanya ya, karena sering banget aku juga nonton sebelum episode kamu, season kamu gitu kan di stasiun TV sebelumnya.
aku merasa gini, kok ini kayaknya settingan banget ya. Ini kok kayaknya diatur banget sih gitu loh. Karena ada beberapa pemain tuh, peserta aku bilang ya, yang mana tuh kayak dibikin-bikin lah, misalkan intrik. Nah, di era kamu nih ya, itu kan kayak reborn kalau bilang ya, dengan stasiun TV yang berbeda, pasti dengan konsep yang berbeda. Tapi guys, sebelumnya gitu, Igor sudah sempat cerita ke aku bahwa, Kak, that's real gitu loh. That's real gitu loh. Itu bukan di setting gimana-gimana, karena emang kamu tuh di situ tuh emang dijadikan ya udah natural aja. Ya benar nggak sih kayak gitu? Iya, karena sebenarnya kalau dibilangin settingan enggak, karena settingan itu ya butuh lah ya, dalam arti kata. Pasti butuh. Kita ada kamera loh di setiap sudut kecuali kamar mandi ya. Kecuali kamar mandi. Oke. Ya udah, ngapain? Kita capek gitu loh, karena setiap hari syuting. Terus udah gitu, apalagi kalau udah malam eliminasi tuh. Sampai dengan jam 3 pagi emosionalnya pasti kecampur aduk. Kalau dibilang reality iya, kalau untuk bilang settingan juga iya. Karena apa? Settingannya itu dalam arti kata si kru TV-nya ini akan memberitahu gitu loh. Lu harus stand out. Lu harus membuktikan karakter lu. Lu karakternya seperti apa? Lu senatural mungkin. Mungkin. Terus dikasih tahu blockingan kameranya di mana. Dikasih tahu kameranya. Kasih tahu, karena kalau misalkan ada apa-apa, kita harus diingetin dong. Dalam arti kata, kita kan mau menunjukkan cerita, menyajikan nama juga reality show. Pertunjukan kalau misalkan kita nggak dikasih tahu, nanti orang mau nontonnya kayak gimana? Iya, benar nggak sih? Nggak ada kayak emosional itu nggak ada gitu, kurang greget gitu. Dan dikasih tahu di situ, kita tidak ada benda tajam. Benda tajam itu dikeluarkan kayak pisau dapur segala macam itu pada saat kalau memang dibutuhkan untuk masak. Sesuai dengan gunanya ya. Ya karena kan namanya juga emosi dan jiwa ya kan. Takutnya kita nggak tahu karakter orang ya kan, udah capek. Karena di situ tuh dikuras tenaga, pikiran. Dari bangun pagi. Psikologi. Gila, pernah dong satu saat episode di mana lu dibanguninnya pakai petasan. Serius? Itu beneran nggak bohong sih sayang. Itu maksudnya konsepnya gimana sih? Lu dibangunin pakai petasan? Militer sayang, jangan sedih sayang, capek banget. Itu kan penghuni terakhir. It means kalau dibangun pakai petasan, nggak logik aja sih gitu loh. Maksudnya ya lu bangun apa segala, it means lu punya alarm dong. Secara sadar bahwa gue lagi di satu program, memang gue tunjukin pribadi gue. Ya pasti akan bangun. Karena lelah sih, jadi mungkin akan bangunnya siang ya, sebagaimana morning people ya kan, morning person gitu kan ya. Itu akan bangunnya udah capek, dan itu kan kita kan syutingnya everyday gitu loh. Jadi kayak lu tuh ayo gitu loh. Apa nih yang harus lu sajikan gitu loh. Karena mereka juga punya blueprint sendiri. Iya, show ini kan show gitu loh. Jadi istilahnya ya gue jadi diri gue sendiri. Gue sempat ditanya, lu mau pilih siapa? No, gue nggak ada kelompok-kelompok, gue nggak ada geng-geng, gue nggak ada grup-grup, gue nggak ada apa. This is me, Igor Christoph, ya gue belajar sendiri. Yang salah gue bela, yang bener, sorry, kok yang salah dibela sih? Yang salah gue, ya yang salah itu gue salah, menurut gue. Kalau yang benar ya gue bela gitu loh. Iya benar-benar. Ya natural logic aja. Gitu kayak ceritanya waktu si Gumai marah-marah segala macam, tapi pada saat ada cerita di mana gue dekat dan gue ngegendong Gumai pada saat Gumai kakinya sakit ya. Dia butuh pertolongan ya gue bantu. Lu nggak bisa jalan, gue gendong. As a human ya. Iya, kadang-kadang gue juga tegur, lu ngapain sih kayak gitu-gitu gue main? Gue bilang gitu. Kaki lu sakit, gue bilang nggak usah lu marah-marah pakai begitu-begitu. Itu marah karena beneran marah. Karena waktu pas pertama kali episode di mana Igor ngegebrak meja, itu Igor marah banget karena gue nggak mau. Gue makan, gue berdoa, gue minta rezeki dan gue bisa mengucapkan terima kasih atas berkat yang udah diberikan. Terus marah gitu, terus di depan kita lagi pada saat makan itu kayaknya nggak lucu deh. Iya, moodnya rusak lah. Iya, males kan. Udah gitu tuh nggak dapet nasinya yang asin ya kan. Ada yang ngejailin kan, kesel banget. Serius? Tau nggak dikasih nasi dimasak, nasi goreng gitu kan. Pas dimasak itu ternyata dikasih garam nih. Asin banget. Gimana nggak asinnya banget? Saya untung gue kagak darah tinggi sih pada saat gue gebrak meja ya. Di episode pertama apa kedua gitu kan. Episode pertama kedua langsung nunjukin emosional lo gebrak meja. Gue bisa marah gitu loh. Gara-gara lo emang ada alasannya kan gitu loh. Makanya gitu loh. Ya gitulah seorang Igor Christoph. Gila, sumpah itu baru awal-awal lo muncul ya gitu kan. Nah, terus ada juga nih yang gue lihat juga di tayang itu, ada pertanyaan juga buat Igor. Itu sebenarnya memang lo setiap harinya itu ada skenario-nya nggak sih? Walaupun itu reality show gitu kan, ada skenario-nya nggak sih? Ada sutradaranya nggak sih? Kalau sutradara ada, semua ada timnya gitu loh, semua ada timnya. Tapi kan dalam sebuah reality show ini,
pasti kan ada sesuatu hal yang kayak kita gini-gini deh, 17 Agustusan gitu loh acara, pasti ada lomba, ada ini gitu loh. Sedangkan kalau misalkan di situ kita bertahan untuk dalam 15 karakter orang bertahan dalam satu rumah, kalau nggak disajikan sesuatu hal yang membuat orang ngeliat seru, kayaknya garing-garing juga sih, benar nggak sih? Kayak kita kalau di rumah deh ngapain aja sih lo, gitu-gitu doang kan, nyapu, ngepel, biasa gitu loh. Tapi kan harus ada sesuatu hal dibikin seru gitu loh, jadi kitanya juga nggak boring. Sedangkan kita di sini nggak boleh megang handphone nih. Iya, benar-benar ya. Kita ketemu cuma 15 orang di situ nih, 3 bulan nih, jangan sedih, gua waktu itu bertahan 72 hari. 3 bulan lo ketemu 15 orang dengan kata gitu aja gitu. Iya kan, gitu loh. Terus apa yang mau disajikan kalau cuma tidur molor, ngobrol, tidur molor, ngobrol gitu loh. Benar. Jadi sedangkan itu beneran ya. Kalau memang beneran nggak dikenal, memang gua nggak kenal siapa di sana. Karena kan random ya milihnya. Random, nggak kenal siapa seluruh Indonesia dong. Audisi ya udah gitu kan. Menurut maunya produser juga yang maunya konsepnya gitu. Iya, itu dia. Kalau nggak disajikan sesuatu hal kayak lomba, kompetisi, nggak ada ceritanya juga ya. Kalau menurut gue itu bukan show berarti. Mendingan gitu kayak ya activity daily aja gitu kan. Kalau memang reality karena memang benar-benar terkuras sih kalau kita pikiran gue yang biasanya hangout live music di luar sana. Tiba-tiba lo di-stuck begitu ya kan gitu. Lo gini, lo 24 jam tuh berarti benar-benar lo kayak terjaga banget diri lo gitu kan. Boleh terjaga pasti kayak ya lo ikutan emosional ketika ada kemarahan gitu kan. Iya, marah-marah. Lo juga harus bersikap logik juga ketika emang ada perseteruan gitu kan. Lo juga nggak mau memihak siapapun juga. Itu berat loh. Berat, dan gue kan orangnya sensitif ya. Iya, berat banget. Ada satu episode di mana pada saat itu dicukur rambut gitu loh. Sekarang gue mah gini pikir ya, ayo dong glow up dong, lu pada jaga ini. Sedangkan kita skincare gak boleh dibawa nih. Hah, serius? Gak boleh nih. Ada beberapa sih pilihan yang kayak segala macam. Sunscreen gue aja gak bisa masuk deh ke situ. Gimana ceritanya dong gue mau glow up segala macam gitu. Terus akhirnya dikasih dong episode kita jalan-jalan spa buat ngerelaksin ya kan. Kita kan cuma sekedar gitu doang ya kan, say. Terus tapi kita dijemur-jemur kan, gue kesel ya. Sama aja bohong. Nah, terus akhirnya ada satu episode di mana cukur rambut semuanya. Kan gue juga tampil di TV pengennya bagus dong. Maksudnya istilahnya ganteng gitu kan ya, laki gitu kan. Gue dicukurnya tau gak, sama tukang cukurnya gini tau gak? Kayak nggak lihat banget kan, gue kesel ya. Akhirnya gue marah, gue minta pulang ke rumah itu. Iya, gue kesel banget kata gue. Lu maunya apa sih kata gue? Orang semua pada dikasihnya ganteng, bagus, cukurannya pengen gitu loh. Lu marah begitu? Gue kesel abis kayak mau dibikin pitak tau gak sih? Udah capek kali dianya. Abang kalau yang nonton ya please. Beneran kata gue bete banget. Maksud lu sengaja apa enggak? Gue bilang emang enggak ya cukur rambut lu begitu apa enggak? Gue nangis itu, gue kesel banget gitu kan. Episode keberapa yang bikin lo tuh gedek banget pengen pulang gitu kan? Udah pengen lo kayak nggak kuat banget gitu. Episode keberapa? Itu pengen cukur rambut. Cukur rambut itu. Iya, maksud gue gak mau dong tampil jelek gitu. Lo seluruh Indonesia ngeliat gue nih. Hello gitu kan ya. Nah, kalau di antara 15 peserta itu nih, mungkin ada juga yang nonton lo nih sampai selesai. Orang yang paling lo adore banget di antara peserta siapa? Yang gue paling adore siapa ya? Kalau gue sih bukan paling adore sih, semuanya gue adore Igor Christoph lah ya. Gitu. Karena melihat banyak banget semua orang ada kekurangan ada kelebihan gitu. Tapi yang gue lihat Mbak Rohmah ini udah kayak sosok nyokap gue. Dewasa, kayak gue. Dewasa sih enggak, sorry ya Mbak Rohmahnya, maksud gue enggak, maksud gue rock and roll gitu dia. Rock and roll, dia tuh sosok kayak nyokap gue yang membela anaknya. Iya, tapi nyantai juga gitu, bisa ngeblend. Dia itu adalah orang yang berjuang untuk anaknya. Dia masuk ke penghuni rumah terakhir itu, dia berjuang untuk anaknya. Tujuannya jelas juga. Jadi istilahnya, oh my god, this is my mom gitu loh. Dari mana kata amazing sih gitu loh. Terus ya teman-teman juga banyak lah perjuangan-perjuangan yang mungkin kita nggak tahu lah apa yang diperjuangkan gitu kan ya. Nah, kalau ada orang nggak yang lo sebel banget gitu loh, sampai ngerasuk banget, aduh gue nggak mau kenal dia, apa segala, lo boleh mention namanya nggak? Kita bikin tiap sebel dalam arti kata, sebelnya bukan sebel benci ya? Bukan di situasi. Kalau pada saat di situasi seperti itu ya, sebelnya Gumai suka marah-marah ya kan? Gumai yang peramal itu? Iya, ya Allah, itu kan temen gue. Temen kita. Gue pusing, tapi siapa? Art Gumai ya? Art Gumai, benar. Tapi gue sempet ngomong sih sama dia gitu, off cam sih. Gue bilang, Gumai udah dong Mai, jangan ribut-ribut aja Mai, gue capek Mai, nggak lu Mai, udah gitu lu guling-guling lah kata gue. Apaan sih lu? Gue bilang gitu. Nggak capek apa lu guling-guling ha? Kata gue. Mau berapa hari di sini ha? Mau bisa pingsan lo? Karena kan semua orang menggunakan segala cara biar dia menang sebenarnya. Iya, gue juga ngerti gitu loh. Tapi kan lu gak usah gitu banget gitu ya. Lu gak berbuat apa-apa juga capek. Apa kabar gue gitu kan?
Lo nggak berbuat apa juga capek. Gue beneran gak bohong, gue disuruh coba. Pertama kali gue disuruh miara ayam. Ngapain? Gara-gara gue nebak berat ayam itu berapa kilo harganya. Terus lo suruh pelihara ayam? Gue di ujung-ujung suruh miara ayam, kan gila gak sih, Nek? Udah gitu miara ayam. Dapatlah itu satu ayam jantan yang jago. Dapatlah ayam betinanya berserta dengan anak-anaknya nih. Udah gitu, gue dapat lagi anak-anaknya yang bedakan. Kalau ayam kan gue kan dulu miara ayam juga nih, mama bapak gue ya kan. Gue tahu kalau ayam itu nggak bisa. Kalau bukan yang bukan dikeremin tuh bakalan di. Lu tahu gak apa yang terjadi itu? Kepala anak ayamnya hilang satu lah. Hello tim kreatif, lu gak tahu apa kalau anak ayam disatuin, kalau beda bapak itu beda ibu itu bakalan dimakanin, kata gue. Saling makan ya. Ember, gue disuruh bersihin tai kotok lah, kita udah guling-guling di tai kebo lah. Ya nggak sih? Serius? Iya, udah guling-guling tai kebo gitu. Kalau episode keberapa gitu, gue disuruh bangun pagi dong. Kan gue biasa kalau tidur nggak pakai kolor ya, say. Oke. Ide lah, gue dikasih celana itu ya kan ya. Kasih celana training gitu kan ya nih. You know what? Militeran lah ceritanya nih. Nggak sempet dah kita gue pakai kolor ya nih. Terus suruh ngejalar lah itu di tali tambang gitu yang gede itu ya nih, yang ala-ala ngambang teh di bawahnya tai kebo ya kan. Nah, pakai kolor saya. Gue kegesek lah tuh sama tali panas dong say. Iya benar. Pakai jatuh pula say. Ya udahlah ya, namanya seorang Igor Christoph ya. Tai kebo ya kita anggap aja lumpur ya. Anggap aja kayak masker ya. Gitu kebodohan amat ya say. Nah, lo yang dikeluarin sama siapa? Pas lo episode kan ada eliminasi tuh. Akhirnya lo masuk dalam posisi bawah ya. Gue kesal banget sama Om Zaid beneran ya. Namanya Om Zaid. Om Zaid ya kalau nggak salah. Dia yang narik gue kalau nggak salah. Terus nggak lama minimal gitu loh, Bo, audisi satu kota, belain satu kota dong. Dia nyambut Barohmah, tau nggak? Oh, dia Bogor juga? Dia Barohmah itu Surabaya. Zaid ini Bogor? Surabaya. Oh, Surabaya. Terus tau nggak sih, dia dipasangin waktu pas gua di hotel nih kan, udah dipulangin kan. Zaid, Mbak Rohmah sama si Devi Kalingga. Dia lebih milih Devi Kalingga dong daripada Mbak Rohmah. Lu gila gak sih? Padahal kita udah tau story-nya Mbak Rohmah ya, kayak apa ya? Iya kan, iya. Parah lu ya. Oh, iya. Udah lewat sih saya, tapi ya sudah lah ya. Tapi sekarang kita 15 kita satu grup dan saling kabaran sih. Kadang-kadang ada yang ketemuan gitu. Dan ada dengar kabar katanya ada pengalaman supernatural nih. Ih, jangan sedih saya. Ini ngeri banget kayaknya deh. Itu apa sih? Gue penasaran banget sumpah. Gue penasaran banget pasti. Itu kan ada episode yang banyak yang datang kayak apa sih, ada yang si Mbak Roma kesurupan lah, jadi apa jadi sebelah gue lagi kan gue paling malas banget. Ada kejadian lucu. Itu kan rumah udah ditinggal lama banget ternyata nih. Jadi tuh ada sejarahnya di mana rumah itu di kolam renang itu ownernya dulu anaknya pernah meninggal di situ nih. Anjir. Ketenggelam kan, bete dong. You know what? Tau gak sih? Ada kejadian pada saat gue lagi ngobrol sama Roma lagi begini nih. Katanya lukisan ada yang gerak, tapi nggak tahu itu ditayangin apa enggak ya. Iya. Terus kata orang tim sana yang kameramen lah segala macam ngeliat itu gerak sendiri tahu. Ih, kita nggak karena gue lagi fokus serius ini ngobrol sama si Maruma. Terus ada pertama ada tamu tuh waktu itu, siapa ya waktu itu gue lupa ya kan. Si Gumai itu kesurupan nih. Gumai kesurupan? Nggak lama si Gumai kesurupan, si Eko kesurupan. Kesurupannya deket gue. Paralel ya? Ember. Terus tuh anak kecil. Kan gue bete ya? Anak kecil? Udah bang ngurusin si Gumai, gue disuruh ngurusin si Eko. Di sebelah gue ada si Rian. Rian bacain dong, bacain. Kan gue gak ngerti ya kan, Rian bacain. Enggak, udah baca aja. Gue baca pakai doa-doa gue. Ih, Rian kan gak tahu ini apa, gue bilang gitu kan. Masa gue doa bapak kami kan gak lucu deh. Gak masuk gak seagama mama gue. Iya, makanya gue pas gue udah bilang beda konsep. Gue udah bisik-bisik. Bapak kami nonton. Enggak lu. Rian, beda kali Rian. Itu nih. Ketawa aja nih. Kan gue kesel ya nih. Udah panik kan gue gak lucu ya nih. Terus kata saatnya, opose. Opose. Drop dong gue. Ada satu lagi. Tau gak, kita tuh setiap hari apa dan kapan tuh mimpinya sama. Kita ditindih sama seorang perempuan yang gak jelas mukanya. Dan kita tuh kalau misalkan, maaf ya, kalau mimpi basah bareng. Jadi kalau tiap pagi kena, lu mimpi basah nggak? Iya, mimpi basah. Jadi itu kayak ada beberapa saat dan beberapa kali kalau kita itu mimpi basahnya bareng. Oh iya? Iya. Wow. Amazing luar biasa. sih. Dan you know what? Itu kamar mandi kan nggak ada kamera. Nggak ada lampu, nggak ada apa. Itu kalau misalnya kita tidur tiap malam, itu pasti ada cara warna merah sama warna oranye.
Jadi itu ini kayak gini nih, ini pintu nih, tapi ada itu. Itu apaan sih? Kok tiap kita nggak pernah akhirnya gue nanya dong. Tapi ganggu kita gitu ya. Ya ganggu sih, Karena maksudnya tapi banget, ya gitu. udahlah ya. Yang penting kan itu kan dikunci, kita nggak boleh. Jadi kamar mandi cuma satu di bawah. Jadi nggak pernah dibuka kecuali kalau ada event tertentu gitu loh, misalnya ada apa gitu. Apaan sih itu? Ya nggak tahu lah, bodohan amat lah. Pokoknya tidur aja udah capek ya nih. Ini udah bodo amatan, udah selamat deh gitu ya. Gitu. Yang penting gue selamat deh gitu ya. Gitu. Ya Allah seru banget, sumpah beneran. Seru beneran. Iya. Seru. Ini satu buah cerita yang memang mungkin Hoopers nggak pernah tahu ya. Ada supernatural dan juga ada egoisme di situ juga ada yang namanya kayak pilih kasih, ada semua. Tadi kan udah dengar semua nih ya. Tapi Igor sorry banget nih, ini karena waktu kita terbatas banget nih. Ini pertanyaan penting banget. Ada mimpi apa lagi nih yang belum terwujud sama lo? Aduh, gue untuk saat ini karena dagang ya, banyak banget pengalaman. Mohon maaf udah lama ya. Pengalaman yang istilahnya dari dagang ini, dari berbisnis ini gue banyak sekali masukan, banyak sekali lebih kayak memaknai sebuah kehidupan gitu loh. Dari yang entertainment, cafe to cafe, akhirnya sekarang gue diem, gue mikirin bisnis, muterin duit segala macem, nyari investor segala macam, persahabatan segala macam, semua numplok jadi satu, percintaan ya kan. Gue pengen punya satu tempat, gue pengen punya tempat kafe, kopi plus bakmi, dan ini adalah salah satu wujudan dari mimpi seorang nyokap, Charlotte, my mom. Charlotte. Yes, pengen punya tempat makan sendiri dan gue akan mewujudkan itu dan belum tersampaikan sih. Tapi doain aja sampein, dan pada saat udah jadi gue pengen tiap pagi ada karyawan gue kasih kopi pagi, gue udah baca koran kalau apa gitu, handphone gitu kan, nikmatin pagi dengan nyudut gitu kan ya, udah baca selesai tinggal baca laporan segala macem. Enjoy your life, just enjoy my life with someone special, with my bestie, gitu kan. That's important, darling. Dan cabang Igorilla 1000 se-Indonesia. Amin. Hoopers doain dong, karena emang benar-benar iya sih. Maksudnya gini, ya selama emang kita masih punya semangat kerja keras, apapun bisa kita wujudin. Yang penting juga jangan lupa untuk doa selalu ya. Igor nih Tuhan banget orangnya, benar-benar. Enggak, yang aku tahu ya. Maka jadi gue bilang kita memutusin Igor di sini ada karena selain cerita kamu itu, aku ngelihat kamu tuh punya visi dalam hidup dengan segala macam pengalaman kamu yang banyak pahitnya mungkin gitu kan. Termasuk percintaan ya, hati-hati kalau tuh biasa kan gitu ya. Oke guys. Karena waktu juga, tapi yang pastinya aku selalu bilang ini nggak cukup satu episode, semoga nanti kita ada episode lagi dengan Igor. Tapi thank you banget, kita diterima di sini, ceritanya inspirasi banget, dan aku udah tahu kamu banget, emang benar-benar Igor salah orang profesi MC di Bogor yang emang humble banget, nice juga, dan juga merangkul semuanya gitu loh. Dia orangnya jujur, kalau yang salah bener-bener dia mau marah-marah, tapi kalau dia memuji. Aku suka sama orang seperti itu. Dan juga ini juga semoga jadi inspirasi buat Hooper semuanya, bahwa kerja keras, kita nggak pernah memandang fisik tubuh orang apa segala. Pengalaman masa lalu itu bisa menjadikan satu buah tanjakan untuk bisa menjadi sukses. Karena apa? Aku selalu bilang terima kasih untuk segala macam kekurangan, segala macam pengalaman jelek, segala macam orang yang meninggalkan kita. Terima kasih, selalu bilang gitu. Karena apa? Dari kata terima kasih, kita berarti memaknai bahwa kita tulus, kita ikhlas. Karena apa? Tuhan selalu melihat itu lebih baik daripada kita bergila diri sama orang. Ya kan? Igor, thank you so much. Sehat selalu. Aku senang banget. Dan juga nanti tim aku yang lain juga akan ada untuk ngupas tentang bakmi kamu ya. Igorilas guys. Ya kan? Belum pernah coba ya, Bro? Nah, kita taruh di sini ya Igorilas ya. Jangan lupa ya. Karyawan gue belum datang. Oh iya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih banyak dari Bogor langsung kita datang sini demi kalian semuanya, demi mendapatkan sosok yang luar biasa. Igor, tepuk tangan dong guys. Thank you so much Super, I love you, bye. Kapunaha. Kapunaha.